Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pagi hari ini Ibu akan memberikan materi pelajaran bahasa Indonesia dengan sistem daring. Mudah-mudahan dengan sistem daring ini anak-anak dapat memahaminya secara keseluruhan. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita awali dengan pembacaan doa awal belajar. Doa dimulai. Selesai. Anak-anak, apa kabar? Semuanya sehat-sehat semuanya? Mudah-mudahan kondisi hari ini anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Kita akan menginjak pada materi bahasa Indonesia, yaitu menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Sebelum menginjak pada KD itu, maka kita awali dengan apa itu cerpen. Anak-anak tahu apa cerpen itu? Cerpen atau disebut juga dengan cerita pendek merupakan suatu bentuk prosa naratif fiktif. Cerpen cenderung singkat, padat, dan langsung pada tujuannya dibandingkan karya-karya fiktif lainnya yang lebih panjang seperti novela dan novel. Cerpen merupakan salah satu jenis karya sastra yang memaparkan kisah atau cerita mengenai manusia beserta seluk-beluknya lewat tulisan pendek yang singkat. Atau pengertian cerpen yang kali lainnya yaitu sebuah karangan fiktif yang berisi mengenai kehidupan seseorang ataupun kehidupan yang diceritakan secara ringkas dan singkat dan berfokus pada suatu tokoh saja. Cerita pendek biasanya mempunyai kata yang kurang dari 10.000 atau kurang dari 10 halaman saja. Selain itu, cerpen akan hanya memberikan sebuah kesan tunggal yang disajikan serta membuatkan daripada salah satu tokoh dan hanya satu situasi saja. Yang kedua, masalah ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen yang pertama adalah jalan ceritanya lebih pendek dari novel. Yang kedua, sebuah cerpen memiliki jumlah kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. Yang ketiga, biasanya isi cerpen berasal dari kehidupan sehari-hari. Yang keempat, tidak menggambarkan semua kisah para tokohnya. Hal ini karena dalam cerpen yang digambarkan hanyalah intisari saja. 5. Tokoh dalam cerpen digambarkan mengalami masalah atau suatu konflik hingga pada tahap penyelesaiannya. 6. Pemakaian kata yang sederhana serta ekonomis dan mudah dikenal pembaca. 7. Kesan yang ditinggalkan dari cerpen tersebut sangat mendalam sehingga pembaca dapat ikut merasakan kisah dari sebuah cerita. 8. Biasanya hanya satu kejadian saja yang diceritakan. 9. Memiliki alur cerita tinggal dan lurus. 10. Penokohan pada cerpen sangatlah sederhana, tidak mendalam, serta singkat. Selanjutnya menginjak pada struktur cerpen. Ada 3 macam: orientasi, komplikasi, dan resolusi. Apa orientasi itu? Orientasi adalah yang berkaitan dengan waktu, suasana, dan tempat yang berkaitan dengan jalan cerita dari cerpen tersebut. Kedua, komplikasi. Komplikasi berisi urutan kejadian-kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Pada komplikasi biasanya mendapatkan karakter ataupun watak dari sebagai tokoh cerita pendek tersebut.
Hal ini karena pada bagian komplikasi kerumitan mulai bermunculan. Yang ketiga, resolusi. Pada bagian resolusi, pengarang mulai mengungkapkan solusi yang dialami tokoh. Inilah mengenai penjelasan mengenai struktur cerpen. Kemudian kita langsung kepada menginjak kebahasaan dalam cerpen. Kebahasaan dalam cerpen, penggunaan katanya yaitu kata ganti orang. Orang pertama, kedua, orang ketiga. Yang kedua, penggunaan penanda yang menunjukkan keterangan waktu. Yang ketiga, pemilihan kata, kosakata atau penggunaan kata benda khusus. Yang keempat, penggunaan uraian deskriptif yang terperinci. Yang kelima, penggunaan gaya bahasa atau majas. Struktur cerpen. Dalam cuplikan cerpen ini, di mana Ibu memberikan contoh ini, ada 12 paragraf. Pada paragraf 1, 2, 3, 4 ini termasuk pada bagian orientasi. Kenapa kok bagian orientasi? Di sini pengarang menggambarkan yang ada kaitannya dengan urutan waktu, suasana, dan tempat dalam cerpen tersebut. Pada bagian paragraf 5, 6, 7, 8, 9, 10, pengarang ini pada bagian komplikasi, pengarang menunjukkan urutan kejadian-kejadian yang dihubungkan dengan sebuah akhir dalam cerpen. Pada bagian resolusi, terdapat pada paragraf 11-12 yang menunjukkan pengarang mulai menganggapkan solusi yang dialami tokoh dalam cerpen. Inilah penjelasan dari Ibu mengenai bagaimana cara menelaah tentang struktur cerpen. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya secara keseluruhan. Sebelum kita akhiri, coba sebagai tugas kalian mencari cuplikan cerpen di buku paket, di mana cerpen itu kalian tulis struktur cerpennya masing-masing, mana yang termasuk orientasi, komplikasi, dan resolusi. Bisa ya? Mudah-mudahan kalian bisa semuanya. Demikianlah penjelasan dari Bu Nani. Saya akhiri. Sebelum kita akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.